Polresta Samarinda menangkap 9 tersangka pemalsuan sertifikat vaksin dan tes PCR. Satu di antaranya adalah sopir yang bertugas di puskesmas. Kejahatan terungkap setelah polisi menerima informasi dari petugas keamanan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda. Polisi langsung menyita mesin cetak dokumen vaksin, uang tunai, dan tes PCR palsu. Sementara tersangka dijerat pasal 263 dan 268 tentang pemalsuan dengan ancaman 5 tahun penjara. KSN-nya ada, jadi berbagai macam status pekerjaan, ASN, driver maupun swasta. Keterlibatan dari rumah sakit maupun dokter itu masih kita lakukan penyelidikan. Di Balikpapan, polisi menangkap 3 tersangka pembuat surat PCR palsu. 2 dari ketiga tersangka merupakan pembuat surat PCR palsu. Sementara 1 tersangka lain merupakan perantara yang menawarkan jasa surat PCR tanpa tes. Para tersangka menawarkan surat PCR palsu tanpa tes dengan harga Rp900.000. Praktik surat tes usap PCR palsu tanpa tes ini sudah dilakukan para pelaku selama 1 bulan dengan membuat surat PCR palsu tanpa tes sebanyak 40 lembar. Kasus pemalsuan surat kaitannya dengan PCR untuk perjalanan udara. Kita dapat informasi dari petugas bandara, kemudian dari Lanut Bender sama Satgas Covid yang ada di bandara. Ya, kita mendapatkan kasus surat PCR yang dibawa itu palsu. Ketiga pelaku dijerat pasal tentang kekarantinaan kesehatan dengan ancaman paling lama 6 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV, Kalimantan Timur. Informasi terkini kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Jasmine Jafar di Samarinda, Kalimantan Timur. Jasmine, dari hasil pengembangan polisi terhadap para pelaku sindikat pemalsu sertifikat vaksin dan tes PCR palsu ini, apakah ada keterlibatan dari pihak rumah sakit sejauh ini? Baik, Juno dan pemirsa, memang baru saja kami berkomunikasi kembali dengan Wakapolresta Samarinda AKBP Eko Budiarto yang telah memimpin langsung penyidikan yang melibatkan sekitar 9 orang yang melakukan pemalsuan data vaksin dan PCR, dan memang disebutkan disebutkan bahwa ada keterlibatan pihak dokter dan pihak rumah sakit yang melakukan yang tersangkut dalam jaringan sindikat pemalsuan ini. Karena dari hasil pemeriksaan bahwa untuk mendapatkan kartu vaksin dan hasil PCR itu harus ditandatangani oleh dokter spesialis yang khusus menangani vaksin dan PCR. Dari situlah pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan bahwa ada keterlibatan atau tidak oknum dokter dan pihak rumah sakit. Juno. Ya, lalu Jasmine, terkait dengan ancaman hukuman jika ditemukan warga yang juga kedapatan membeli sertifikat vaksin palsu maupun PCR palsu ini seperti apa? Ya, Juno, Wakapolresta Samarinda juga sangat menegaskan kali ini bahwa bagi siapa saja warga yang menggunakan kartu vaksin ataupun kartu PCR untuk melakukan perjalanan dengan memalsukannya, maka dia akan juga diganjar hukuman 5 tahun penjara dengan pasal 263 KUHP. Karena dari sini karena ini dianggap warga yang menggunakan kartu palsu ini dianggap bahwa mereka adalah jaringan atau sindikat yang bekerja sama dengan pihak pemalsu. Juno. Baik. Dari pihak penjual maupun pembeli dapat dijerat pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Terima kasih rekan Jasmine Jafar dari Samarinda, Kalimantan Timur.